Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget, udah sarapan belum? Fairuz hadir. Alma hadir. Putri Mulia. Febri. Anggita sakit. Ya, tanggung jawab untuk diri kalian sendiri, untuk sekolah dan untuk orang tua. Nah, contoh tanggung jawab. Nah, kalau misalnya kalian ini di sekolah, tanggung jawabnya misalnya kalian sudah diberi tanggung jawab menjadi ketua kelas. Nah, kalian harus bisa bertanggung jawab pada ketua kelas tersebut. Ya, maksudnya apa? Kalian bisa mengatur kelasnya. Kalau misalnya kalian sudah diberi tugas untuk piket kelas, nah kalian harus menjalankannya ya, harus bertanggung jawab. Kalian harus piket kelas, membersihkan halaman depan dan halaman belakang. Terus, nah pembelajaran ini masih tentang cerpen. Kemarin kita membahas tentang apa? Struktur cerita pendek. Apa saja strukturnya? Masih ingat tidak? Orientasi, komplikasi, resolusi. 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Lalu setelah itu ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan ya setelah pembelajaran sekarang kalian dapat menganalisis aspek kebahasaan cerita pendek dengan bertanggung jawab. Jadi apa yang telah kalian kerjakan, kalian tanggung jawabkan nih. Kira-kira hasil diskusi kami ini benar nggak sih gitu? Kalian tanggung jawabkan dengan menampilkan atau mempresentasikan di depan kelas. Lalu, Apakah semua cerpen ada aspek kebahasaan? nah, Rizky tadi bertanya, apakah semua cerpen itu ada aspek kebahasaannya? Bagaimana teman-teman? Anak-anak? Kenapa cerpen? Buku yang saya baca sih tidak semua cerpen lengkap ada unsur kebahasaannya, ada juga yang tidak ada kalimat langsung. Oh, menurut Febrianti nih, kata Febri kalau misalnya tidak semua cerpen itu unsur kebahasaannya lengkap. Jadi ada yang katanya ketika dia baca cerpen ada yang tidak ada kalimat langsungnya ya. Jadi hanya teks saja gitu ya. Hari ini adalah kalian mencari aspek kebahasaan dalam teks cerpen atau dalam teks cerita pendek. Jadi nanti kalian berdiskusi nih. Jual koran, Lubuk Timur, matahari belum tampak, udara pada pagi hari terasa dingin, alam pun masih diselimuti embun pagi. Seorang anak mengayuh sepedanya di tengah jalan yang masih lenggang. Siapakah gerangan anak itu? Ia adalah seorang penjual koran yang bernama Ibe. Oke Putra, silakan. Bisa seorang penjual koran. Di ufuk timur, matahari belum tampak, udara pada pagi hari terasa dingin, alam pun masih diselimuti embun pagi. Seorang anak mengayuh sepedanya di tengah jalan yang masih lenggang. Siapakah gerangan anak itu? Ia adalah seorang. Apa isinya ini? Tanyanya dalam hati. Ipin segera membuka bungkusan dengan hati-hati. Alangkah terkejutnya ia, karena di dalamnya terdapat kalung emas dan perhiasan lainnya. Apa bendanya? Koran, terus majalah, sepeda, rumah, terus ada lagi? Kira-kira kios, perhiasan, kardus ya. Itu adalah contoh dari kata benda. Ada gembira, lalu senang, ikhlas, jujur, sedih. Nah, itu termasuk ke dalam kata sifat. Apa sih kata sifat itu? Kata ganti. Nah, kata ganti itu di sini ada nggak? Apa? Iya. Lalu itu, ini, di sini ada tadi ya. Kalau dibaca. Terus setelah kata ganti ada apa lagi? Kelompok tadi yang dapat nomor 1 bergabung dengan temannya yang dapat nomor 1. Terus 2 dengan 2 sampai 5 dengan 5 ya. Silakan bergabung. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di belakangnya
ada kelompok 5 di belakang dari kelompok 4 dan kelompok 5. Aku di sini aja nih. Oh, biar nggak di belakang sendirian. Apa di sini aja? Oh, boleh. Oh, boleh. Untuk kelas. Saya di sini akan mempresentasikan kerjasama kita dari kelompok 1. Aspek kebahasaannya kata benda, kutipan cerpennya adalah jendela, buku kreol, bambu, pohon, dan kapuk. Kata sifatnya rasa takut, penasaran, hening, tersenyum, indah, cantik, kebahagiaan, diam, dan lemah. Dan kata hubungnya ada namun, dan, dengan, kalau, adalah, jika, itulah. Kata keterangannya ada tangan dan wajah menghadap ke atas. Ia jatuh tersungkur. Kata kerjanya ada menari, bersembunyi, memutarkan tubuhnya, menapak, melangkah kakinya. Ada kata ganti. Berjalan menari. Kata gantinya yaitu itu, ia, ini. Kalimat langsung yaitu tarian apa yang kamu lakukan tadi? Aku belum pernah melihatnya. Kalimat deskripsinya yaitu matahari kembali datang, sinar keemasannya menyapa lembut wajah itu melalui lelah-lelah jendela. Ya, ini. Kalimat langsung yaitu tarian apa yang kamu lakukan tadi? Aku belum pernah melihatnya. Kalimat deskripsinya yaitu matahari kembali datang, sinar keemasannya menyapa lembut wajah itu melalui lelah-lelah jendela. Suara burung berpindah bersahutan dengan pokoknya ayamlah alunan orkestra menyapatnya mewakili alunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Waalaikumsalam. ceramahnya dengar. Kata kerjanya adalah melihat, merasakan, mengusahakan. Kata gantinya adalah dia, mereka, kita, kami, kalian, namun ini. Kata langsungnya adalah tarian apa yang kamu lakukan tadi? Aku belum pernah melihatnya. Terus Jalan, bersembunyi, jalan, terus
fasilitas atau pekerjaan ya. Terus ada lagi kata ganti. Pada teks tersebut kata gantinya menggunakan kata ganti apa saja? Ada aku, terus kau, dia, seorang, apalagi dia, si, terus itu. Nah, ada kata ganti terus kalimat langsung. Adanya apa saja tadi? Ada jendela, terus ada layar, terus ada bambu, terus ada apa lagi? Alam semesta, terus ya itu adalah contoh dari benda ya. Apa saja kata sifatnya? Ada cantik, ada apa? Penasaran, terus ini terus apa lagi? Indah, cantik, gembira, diam, terus tersenyum. Nah, terus ada kata hubungnya. Ada apa saja tadi? Ada dan, ada namun, terus ada jika, terus ada dengan, ada dan ya. Nah, itu adalah kata hubungnya ya, yang menghubungkan satu kata atau kalimat atau satu klausa ya. Nah, kata sifat apa saja kata sifatnya? Ada cantik, ada apa? Penasaran, terus ini terus apa lagi? Indah, cantik, gembira, diam, terus tersenyum. Nah, terus menemukan atau menganalisis aspek kebahasaan dari cerpen ini. Ada yang masih bingung atau ada yang masih sulit ketika menentukan atau menganalisis ininya, Bu? Ada tidak? Tidak. Apa? Ada? Apa? Zaman kesulitannya apa? Yang kamu rasakan ketika kamu ini tadi mengerjakan berdiskusi kelompok kan ya? Apa sih kesulitan kamu dalam menentukan apa? Ya apa? Oh, dalam menentukan kalimat langsung. Nah, tadi Azamu tuh agak kesulitan, mungkin kesulitan menemukan kalimat langsung. Nah, untuk teman-teman yang lainnya bagaimana sih biar Azamu tidak kesulitan lagi dalam menemukan kalimat langsung? Bagaimana tipsnya? Cari apa? Percakapan, cari tanda petik, terus tanda kutip ya. Jadi, nah ketika kalau misalnya Azamu nih kesulitan dalam mencari kalimat langsung, nah tadi temannya sudah memberikan tips. Jadi itu adanya percakapan atau adanya tanda kutip. Nah itu adalah contoh dari kalimat langsung. Ada lagi yang bertanyakan apa kesulitannya? Apa? Kita sudah masuk ke materi baru tentang teks tanggapan ya. Kalian menanggapi. Nah sebelum minggu depan itu kalian di rumah silahkan baca-baca bukunya, kalian cari referensi, boleh di buku yang telah kalian terima dari sekolah atau kalian mau baca-baca di internet juga boleh, silahkan ya. Nanti minggu depan kita bahas tentang teks tanggapan. Jadi kalau misalnya ada yang kalian belum ngerti silahkan tanyakan ya minggu depan. Oke, cukup sekian untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam